Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Afia Segaf di Skincare 101. Dan kali ini saya mau ngebahas satu topik yang banyak banget ditanyain ke saya, yaitu tentang sunscreen. Kalau kamu ngerasa masih banyak yang belum kamu ketahui tentang sunscreen dan penasaran apa aja sih yang saya mau sharing kali ini, tonton terus ya videonya. Nah, di salah satu video saya ada yang nanya, Kak Afi boleh dong di-share produk apa sih yang dari dulu sampai sekarang masih dipakai? Jawabannya tentu adalah sunscreen. Jadi memang saya tuh udah rajin pakai sunscreen mungkin sejak kuliah gitu ya. Waktu SMA gitu udah mulai sih pakai-pakai, tapi nggak yang rutin banget. Waktu saya mulai kuliah, saya mulai sadar tentang pentingnya menjaga atau melindungi kulit dari sinar matahari. Jadi saya mulai tuh pakai sunscreen. Nah itu saya jalanin sampai sekarang. Jadi yang namanya sunscreen itu adalah satu produk yang nggak pernah enggak saya pakai, terutama of course kalau saya mau keluar ruangan. Mungkin banyak yang kecewa ya sama jawabannya karena ya bukan serum apa kayak gitu atau night cream apa gitu. Tapi emang bener sih, walaupun kelihatannya sepele, sunscreen itu satu produk yang bener-bener dipercaya efektif banget untuk menjaga kulit kita dari tanda-tanda penuaan dini. Nah, mungkin kamu ada yang masih belum convinced juga, masih belum percaya juga kenapa sih kita harus pakai yang namanya sunscreen. Nah, kamu tahu dong ya kalau sinar matahari itu ada dua jenis, yaitu UVA dan UVB. Nah, ini tuh memang dua jenis sinar matahari yang dua-duanya dianggap berbahaya untuk kulit. Yang UVA itu kita ingetnya aja A-nya itu untuk aging gitu ya. Itu biasanya sinar matahari yang menyebabkan tanda-tanda penuaan pada kulit kita seperti kerutan-kerutan, flek-flek, sunspots, dan lain-lain. Sementara UVB, itu B-nya itu kita ingat aja sebagai burn gitu ya. Nah ini yang menyebabkan kulit kita terbakar dan juga menggelap, dan seremnya lagi itu juga bisa menyebabkan kanker kulit. Nah jadi memang itu bahayanya kalau kita terpapar UVA dan juga UVB tanpa perlindungan sama sekali. Itu kenapa kita harus menggunakan sunscreen. Nah, cuma masih banyak nih informasi yang seliweran yang sebenarnya bisa dibilang kurang tepat tentang penggunaan sunscreen. Contohnya adalah sunscreen seperti apa yang harus kita pakai, berapa banyak yang harus kita pakai, berapa sering kita menggunakannya. Nah, itu yang saya pengen bahas kali ini. Jawabannya adalah setiap kali kita kira-kira akan terpapar sinar matahari, itulah saatnya kita menggunakan sunscreen. Jadi kalau misalnya kamu keluar rumah setiap hari, which I think most of us do, ya berarti kamu harus menggunakan sunscreen setiap hari. Apalagi kita ini tinggal di Indonesia, negara tropis, di mana yang namanya sinar matahari itu terus-terusan ada sepanjang tahun, ya kan? Udah gitu, walaupun cuaca mendung, bukan berarti sinar matahari yang keluar itu nggak bisa berdampak negatif terhadap kulit kita. Jadi, kalaupun misalnya kamu mau keluar rumah nih, terus kamu lihat, kayaknya mau hujan, kayaknya di sinar mataharinya nggak terik sama sekali, please tetap harus pakai sunscreen ya. Nah, terus sunscreen seperti apa yang harus kita gunakan? Ada beberapa syarat sunscreen yang dianggap cukup memberikan perlindungan untuk kulit kita. Yang pertama, sunscreennya itu harus broad spectrum. Taunya dari mana? Nah, biasanya sih di kemasan sunscreennya itu ada tulisannya broad spectrum UVA/UVB. Tapi jangan salah, kalau kamu menggunakan produk-produk sunscreen merek-merek Asia, biasanya tulisannya itu bukan broad spectrum, tapi SPF. Udah gitu ada tulisannya PA+++ gitu ya. Plusnya bisa ada yang 2, ada yang 3, ada yang banyak gitu. Nah, artinya SPF itu melindungi kulit kita dari sinar UVB, PA-nya itu melindungi kulit kita dari sinar UVA. Jadi sama aja sih, ini broad spectrum juga. Nah, syarat kedua, produk sunscreen yang kita gunakan itu disarankan minimal mengandung SPF 30. Biasanya produk sunscreen yang SPF-nya cuma 15 atau ke bawah, itu tuh tidak broad spectrum atau tidak melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB. Jadi SPF itu sebenarnya menunjukkan berapa lama kulit kita akan terlindung dari sinar matahari sebelum akhirnya terbakar gitu. Jadi itu tuh kita sebenarnya harus tahu dulu kulit kita kira-kira butuh waktu berapa lama untuk terbakar gitu ya. Jadi misalnya ada orang yang 10 menit, ada yang 15 menit, ada yang mungkin badak banget kali kulitnya, jadi mungkin 30 menit gitu. Nah, angka di SPF itu menunjukkan perlindungannya. Jadi kalau SPF-nya 30,
Kalau kita kulitnya misalnya setelah 10 menit akan terbakar, artinya kita tuh dilindungi sebanyak 300 menit karena 30 kali 10 menit. Artinya setelah 300 menit kulit kita tidak lagi terlindung. Nah, itu makanya kita harus reapply atau menggunakan ulang sunscreen tersebut. Biasanya sih yang disarankan sama para dermatolog itu kita tuh menggunakan sunscreen setiap 2 jam sekali. Jadi kalau misalnya kita udah pakai nih pagi-pagi, jangan salah, apalagi kalau misalnya kita terpapar sinar matahari seharian gitu ya, kita harus reapply lagi setiap 2 jam untuk memastikan kulit kita benar-benar terlindungi sepanjang hari. Nah, sekarang itu kan di pasaran banyak ya yang ada SPF-nya udah bukan cuma 30 atau 50, bahkan ada yang 70, ada yang 100, ada yang 110 gitu. Sebenarnya yang mana sih? Apakah semakin tinggi angka SPF-nya itu semakin bagus? Nah, jawabannya sebenarnya SPF 30 itu udah bisa melindungi sekitar 97% dari sinar matahari yang terkena ke kulit kita. Dan menurut yang saya baca, nggak ada penelitian yang bisa membuktikan bahwa kalau kita menggunakan SPF di atas SPF 50, itu artinya kulit kita lebih terlindungi atau bisa terlindungi lebih lama dari sinar matahari. Jadi sebenarnya kalau kamu menggunakan sehari-hari SPF 50, itu udah lebih dari cukup. Kalau misalnya kamu mau menggunakan yang 100, 110, ya silahkan aja sih. Tapi ingat, rules-nya tetap sama. Kamu harus menggunakan dalam jumlah banyak dan harus sering-sering reapply. Nah, kalau yang namanya sunscreen itu kan ada yang bentuknya krim, ada yang bentuknya gel gitu ya. Itu sebenarnya tergantung dari preferensi dan jenis kulit kamu sih. Misalnya kulit kamu tuh cenderungnya kering, mungkin lebih cocok yang bentuknya krim. Kalau misalnya kulit kamu itu berminyak ya, mungkin kamu lebih cocok yang bentuknya gel. Nah, zaman sekarang itu kan udah banyak ya produk sunscreen yang bentuknya juga spray. Kalau untuk badan, sunscreen yang bentuknya spray itu nggak apa-apa sih digunakan, tapi ingat, kamu tuh harus menggunakannya dalam jumlah cukup. Jadi nggak cukup tuh cuma spray-spray sekali aja, terus udah harusnya berkali-kali sampai kamu bener-bener ngerasain bahwa produknya udah cukup di badan kamu, terus baru kamu ratakan dengan tangan. Jadi nggak cukup dengan spray-spray aja, terus kamu udah siap berenang. Nah, kalau untuk di wajah, katanya sih nggak direkomen untuk pakai produk yang bentuknya spray, karena kita nggak tahu partikel apa yang bisa terhirup oleh hidung kita gitu kan, oleh pernafasan kita, atau bahkan masuk ke mata kita. Jadi sebaiknya hindari produk sunscreen yang bentuknya spray untuk kulit wajah. Nah, biasanya produk sunscreen itu ada 2 jenis, ada yang chemical, ada yang physical. Kalau yang chemical itu mengandung beberapa zat atau beberapa kandungan yang dia tuh menyerap sinar UVA dan UVB, terus udah gitu diubah menjadi panas gitu atau jadi heat gitu. Itu tuh biasanya kandungannya dalam sunscreen itu namanya ada oxybenzone, avobenzone, octisalate, dan masih banyak lagi. Nah, kalau misalnya physical sunscreen atau juga kadang-kadang disebut mineral sunscreen, itu mengandung yang namanya physical blocker. Jadi intinya si kandungannya itu ngeblok sunscreen dari kulit kita. Itu biasanya kandungannya di dalam satu produk itu namanya zinc oxide atau titanium dioxide. Nah, sebaiknya kamu pakai yang mana? Itu sebenarnya tergantung, balik lagi preferensi sih. Kalau yang chemical sunscreen biasanya itu teksturnya lebih lembut, lebih cepat menyerap, dan tidak meninggalkan white cast. Kalau yang physical sunscreen itu biasanya memang lebih thick, udah gitu biasanya memang putih gitu ya warnanya atau meninggalkan white cast. Tapi banyak orang justru yang lebih suka dengan physical sunscreen tersebut. Jadi benar-benar tergantung sih kamu sukanya yang mana. Nah, sekarang saya mau kasih tahu cara penggunaannya ya. Soalnya ternyata banyak orang yang rutin menggunakan sunscreen tapi tidak menggunakannya dengan benar, sehingga perlindungannya juga jadi kurang maksimal. Yang pertama, sebaiknya kamu menggunakan sunscreen itu 15 menit sebelum kamu terpapar sinar matahari. Jadi kira-kira 15 menit nih sebelum kamu mau keluar rumah, kamu pakai dulu deh tuh sunscreen-nya. Kedua, kamu benar-benar harus pakai sunscreen di seluruh permukaan kulit kamu yang kira-kira akan terkena sinar matahari dan tidak tertutup oleh pakaian. Jadi misalnya kamu mesti ingat-ingat sih, kira-kira apa ya, leher misalnya gitu, kira-kira nggak akan tertutup oleh pakaian. Oke, kalau gitu harus dipakein sunscreen. Terus kalau orang yang rambutnya pendek, cowok misalnya gitu kan kupingnya kan kebuka dong pastinya gitu. Itu juga harus dipakein sunscreen. Belakang leher sini, itu juga kalau misalnya kira-kira akan terpapar sinar matahari, harus dipakein sunscreen juga. Kalau yang namanya tangan, kaki, of course lah ya, itu udah udah nggak usah dipertanyakan lagi, harus dipakein sunscreen. Kalau kamu suka pakai crop top,
perutnya kelihatan, dipakai sunscreen juga perutnya. Oh ya, jangan lupa ya, jadi yang dilindungi itu bukan cuma wajah kamu sama badan kamu aja. Bibir itu juga harus kita lindungi dari sinar matahari. Jadi sebisa mungkin kamu cari lip balm itu yang yang ada kandungan SPF-nya juga. Nah, terus kebanyakan orang itu menggunakan sunscreen dengan jumlah yang terlalu sedikit. Katanya sih, kita itu kurang lebih harus menggunakan sunscreen sebanyak 1 shot glass. Kamu tau dong ya, shot glass. Nah, itu tuh segitu tuh untuk seluruh badan kita dan wajah kita. Banyak kan? Emang bener. Jadi sebenarnya sunscreen itu sesuatu yang kita harus pakai dalam jumlah banyak. Jadi nggak bisa tuh cuma kayak cerot-cerot sedikit gitu terus untuk seluruh badan. Nggak bisa. Harus pakai dalam kurang lebih 1 shot glass. Nah, terus seperti saya bilang tadi di awal, kita memang harus rajin sih reapplying sunscreen. Apalagi nih kalau kamu aktivitinya itu kebanyakan adalah di luar ruangan yang kena sinar matahari terus-terusan. Nah, itu kamu harus tuh setiap 2 atau 3 jam sekali kamu reapply sunscreennya di badan maupun wajah. Kalau misalnya kamu sholat dan kamu wudhu kan kena air ya, itu tetap harus reapply sunscreennya lagi. Katanya sih yang namanya sunscreen waterproof atau water resistant itu nggak bener-bener waterproof. Jadi kalau misalnya udah kena air, wajib di reapply. Itu biasanya pada nanya kan gimana tuh cara reapply-nya. Kalau untuk di badan sih ya gampang lah ya, kita tinggal pakein aja tuh sunscreen-nya di badan kita. Tapi kalau misalnya untuk di wajah memang agak PR karena kita kan biasanya bermakeup sehari-hari. Nah, kalau saya sih biasanya lihat kondisi juga. Kalau misalnya memang seharian saya akan ada di kantor aja, saya biasanya nggak reapply. Tapi kalau misalnya saya tahu saya bakalan keluar dan panas-panasan seharian itu, ya udah mau nggak mau, either saya pakein sunscreen itu di atas makeup saya, baru saya bedakan lagi, atau saya cuci muka atau pakai wipes gitu, terus ya gitu saya pakai sunscreennya, baru saya pakai makeup lagi. Nah, pasti nih akan ada yang nanya, Kak, tapi foundation aku udah ada SPF 15, atau misalnya aku udah pakai moisturizer yang ada SPF 15-nya, itu udah cukup nggak? Jawabannya enggak, karena kamu balik lagi ya, harus pakai dalam jumlah banyak. Biasanya kalau misalnya moisturizer atau foundation yang mengandung SPF, itu tuh kandungan SPF-nya sedikit. Jadi untuk kamu benar-benar memastikan bahwa kulit kamu mendapatkan perlindungan yang maksimal, kamu harus pakai moisturizer atau foundation tersebut dalam jumlah banyak. Nah, nggak mungkin kan ya kamu pakai moisturizer tebel banget gitu, bisa-bisa kulit kamu nanti malah jadi kelihatan greasy, atau foundation malah jadi mendok banget. Jadi sebaiknya kamu pakai moisturizer, terus walaupun ada SPF-nya, kamu tetap pakai sunscreen lagi setelahnya. Jawabannya adalah di tahapan terakhir skincare kamu sebelum makeup. Jadi kalau misalnya terakhir kamu menggunakan moisturizer, tahapan terakhirnya tentunya adalah sunscreen, baru kamu mau pakai primer kayak foundation kayak BB cream kayak sebelumnya itu pakai sunscreen dulu. Itu sih sharing dari saya mengenai sunscreen. Percaya deh, kalau kamu melindungi kulit kamu dari sinar matahari sedini mungkin, kamu akan bisa lihat bedanya pada saat kamu nanti udah mulai berumur gitu kan. Karena beneran yang namanya tanda-tanda penuaan yang dihasilkan atau disebabkan oleh sinar matahari itu nggak main-main. Banyak kan kamu ngelihat contoh-contoh orang yang kulitnya, padahal sebenarnya usianya masih lumayan muda, tapi kulitnya kayak udah berkerut, udah banyak flek. Itu biasanya karena waktu mereka muda, mereka tidak menggunakan sunscreen dengan rajin. Nah, pasti pada penasaran kan, pengen tahu rekomendasi sunscreen dari saya apa aja sih? Tungguin di video berikutnya ya. Nah, kalau kamu pengen tahu lebih banyak lagi tentang sunscreen dan pengen baca lebih lanjut tentang sunscreen dan sun protection, nanti saya akan taruh link-link artikel di femaledaily.com yang bisa kamu baca-baca ya. Sekian sharing dari saya, semoga berguna, and please don't forget to use sunscreen starting today, okay? Thank you for watching, bye!